Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara Pusen Arhanud adalah badan pelaksana Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat, Kodiklatan, yang berkedudukan langsung di bawah Dankodiklatan dan sebagai staf khusus Kasat di bidang pembinaan kesenjataan artileri pertahanan udara. Pusen Arhanud melaksanakan peran, tugas dan fungsinya membina satuan-satuan Arhanud yang memiliki tugas pokok untuk memberikan perlindungan udara terhadap objek vital maupun titik rawan. Skenario latihan ini dalam penyusunannya kita berorientasi pada pelaksanaan operasi, di mana operasi yang kita selenggarakan pasti adalah operasi gabungan. Operasi gabungan ini melibatkan 2 matra atau lebih. Jadi dalam pelaksanaan latihan ini kami menggunakan skenario kampanye militer, mulai dari tingkat komando gabungan, kemudian turun ke bawah ke tingkat komando tugas gabungan, kemudian karena kita adalah matra darat, maka semua satuan Arhanud, semua unsur Hanud yang melaksanakan operasi ini berada di bawah Komando Tugas Gabungan Darat atau Kogas Ratgab. Batasan tembak bebas. Ya, tujuan diselenggarakannya latihan taktis terintegrasi Pusen Arhanud ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasional satuan Arhanud dalam rangka menghadapi tugas pokoknya mereka masing-masing. Nah, namun mengapa kita mengatakan ini integrasi? Karena ini melibatkan berbagai macam stakeholder, baik itu antar matra maupun juga internal matra Angkatan Darat. Sebagai contoh, kita kerjasama juga dengan matra khususnya Angkatan Udara. Dalam hal apa? Dalam hal kita peranggapkan bahwa pesawat udara Angkatan Udara diperanggapkan sebagai pesawat udara musuh. Jadi kita mau bekerja sama dengan mereka supaya mereka dapat memberikan sepertinya data sasaran kepada kita. Dan itu ditangkap menggunakan radarnya Angkatan Udara, yaitu yang ada di KOSEK. Itu kerjasama dengan Angkatan Udara, yaitu matra. Tapi di dalam internal Angkatan Darat juga kita juga integrasi dengan berbagai macam kecabangan. Ya, yang lebih khususnya adalah diantaranya dengan HUB. Karena kita tahu dalam penggalan suatu operasi itu peran dari HUB itu sangat penting. Jadi kita berlatih bagaimana penyelenggaraan operasi Arhanud memanfaatkan dengan HUB. Termasuk juga dengan tidak HUB juga dengan pusimpur, juga dengan harusnya juga dengan berbagai macam kecabangan lain seperti backang, seperti PAL. Ya, itu yang memang kita latihkan sehingga nanti diharapkan pada saat betul-betul kita operasi, ya kita sudah terbiasa. Walaupun saya katakan ini adalah baru latihan yang pertama, di mana kemungkinan masih banyak kekurangan di sana di sini. Latihan taktis integrasi Pusen Arhanud ini melibatkan 12 satuan, terdiri dari Yon Arhanud 1 dan Yon Arhanud 2 Kostrad, Yon Arhanud 6, Yon Arhanud 10, Yon Arhanud 12, Yon Arhanud 13, Yon Arhanud 14, Yon Arhanud 15, Yon Arhanud 16, dan Rudal 004, Yon Arhanud 8, dan Baterai Arhanud Komposit. Hakikat ancaman terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam pengamanan objek vital tersebut, mendasari satuan-satuan Arhanud untuk melaksanakan tugas pertahanan darat terhadap ancaman serangan udara. Kesiapan satuan kita terlibat satu baterai Arhanud. Untuk alutsista kita saat ini masih meriam 57 mm. Kita siapkan satu baterai, berarti jumlahnya 12 pucuk. Kita semua seluruh satuan Arhanud seluruh Indonesia dapat dijadikan satu oleh Pusen Arhanud sehingga membentuk suatu sinkronisasi dari seluruh satuan Arhanud itu tersebut. Jadi kita belajar bagaimana menyinkronkan seluruh satuan Arhanud, baik itu dimulai dari kodal, administrasi,
sampai dengan pengiriman berita sasaran, semua terlink jadi satu dari Pusen Arhanud. Dengan adanya latihan taktis Satuan Arhanud Terintegrasi yang diselenggarakan oleh Pusen Arhanud, itu merupakan suatu hal yang memang baru bagi kami, dan kami sangat berterima kasih sehingga latihan ini bisa terselenggara dengan baik. Karena latihan selama ini hanya sebatas parsial persatuan, tetapi ini dikoneksitaskan dengan seluruh satuan, sehingga kami mendapat ilmu baru, khususnya pada bagaimana komando kendali secara terpusat, kemudian bagaimana kita bisa melihat kemampuan mutu satuan, kemudian salah satunya nanti adalah yang ingin dicapai uji doktrin khususnya Kejabangan Arhanud. Untuk kami sendiri terlibat untuk personil sejumlah 100 orang atau dengan kekuatan 1 baterai. Alutsista itu ada 1 posko Danut, kemudian 1 radar MCV, 2 Satbak MPCV, dan 4 Satbak Rudal Atlas. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengamanatkan bahwa TNI Angkatan Darat melaksanakan tugas TNI Matra Darat, menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari kemungkinan ancaman. Kalau kita berbicara ancaman, berarti ancaman itu ada yang datangnya dari darat, datangnya dari laut, dan datangnya dari udara, yang mengancam kedaulatan di darat. Berkaitan dengan hal tersebut, kalau ancaman itu berasal dari udara, mengancam kedaulatan di darat, berarti menjadi tugas pokoknya TNI Angkatan Darat. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Korps Arhanud. Kemudian kalau kita berbicara ancaman udara, media yang digunakan untuk mengancam kedaulatan di darat itu tidak hanya pesawat tempur, tapi juga peluru balistik, peluru kendali, roket, artileri, mortar, dengan berbagai macam dimensi, mulai dari nano sampai dengan dimensi yang besar, dengan kecepatan rendah sampai dengan kecepatan tinggi. Dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Arhanud, yaitu menyelenggarakan pertahanan udara aktif untuk mencegah, meniadakan, menghancurkan daya guna dan hasil guna serangan udara musuh, yang menggunakan media udara sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita melaksanakan 2 fungsi, yaitu fungsi tembakan dari darat ke udara dan fungsi perlindungan. Jadi tugas kita melindungi semua objek vital di darat, mulai dari yang bernilai strategis sampai dengan yang bernilai taktis. Baik, untuk kegiatan saat ini kita akan masuk pada tahap gerakan taktis menuju daerah gelar. Jadi sudah kita siapkan di titik susun kolone, terdiri dari 1 kendaraan radar MCP, kemudian
rudal Atlas dan 1 kendaraan pengangkut nanti akan melewati titik awal pada pukul 06.00 sesuai dengan rencana perpindahan pasukan. Prosedur pelaksanaan fungsi, kami mulai dari penerbangan pesawat tempur, kemudian selanjutnya dideteksi oleh radar yang dimiliki secara berjenjang, mulai dari radar jarak jauh yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat melalui satuan radar, kemudian selanjutnya masuk ke deteksi yang dilaksanakan oleh radar satuan Arhanud, kemudian dilaksanakan fungsi berikutnya mulai dari identifikasi, tracking, dan sampai dengan penghancuran. Jajaran Foksai 1, siap sikap tempur. Last day of the rest of my life, I wish I would've known cause I didn't kiss my mama goodbye. I didn't tell her that I loved her, how much I cared. I thank my pops for the times and all the wisdom he shared. Unaware, I just did what I always do. Every day the same routine before I skate off to school. But who knew that this day wasn't like the rest? Instead of taking the test, I took 2 to the chest. Call me blind, but I didn't see it coming. Everybody was running, but I couldn't hear nothing except gun blast. It happened so fast, I didn't really know this kid, though I survived in class. Maybe this kid was reaching out for love, or maybe for a moment he forgot who he was, or maybe this kid just wanted to be hugged. Whatever it was, I know it's because we are the youth of the nation. We are youth of the nation. We are the youth of the nation. We are youth of the nation. Little Susie, she was only 12. She was given the world with every chance to accept. Latihan ini saya rasa baik karena dari kita kru penerbang atau kru heli bisa melatihkan bagaimana kami akan menyerang suatu objek vital yang dilindungi oleh Arhanud, baik itu radar maupun udara-udara dari Arhanud. Kami menggunakan taktik penerbang untuk masuk menyerang objek vital tanpa didetek oleh radar Arhanud, ataupun saat setelah kami di lock oleh rudal Arhanud, kami bisa melepaskan diri dari laser guidance atau dari lock yang diluncurkan oleh Satba Arhanud. Begitu juga dengan Arhanud, mungkin bisa juga untuk melatih bagaimana untuk mencari posisi pesawat atau mencoba untuk mendetek, tracking, kemudian menembak suatu objek yang akan mendekati objek vital atau objek yang akan dilindungi, seperti itu. Jajaran Desta 2 Bandung telah melaksanakan sikap tempur. Harapan saya
satuan jajaran Arhanud itu memiliki kemampuan ya kalau selama ini mereka di satuan itu latihan taktis itu sampai baru di tingkat baterai. Seperti ini kita minimal melaksanakan sampai di tingkat batalion karena bagaimana Danyon dia menerima perintah dari komando atas sampai dengan pelaksanaan dalop yang dilaksanakan oleh satuan tembak yang Arhanud. Nah bahkan bukan sampai tingkat batalion, ke depan kita juga akan meningkatkan sampai tingkat, karena Arhanud kan kita punya resimen setingkat brigade. Itu juga sebenarnya kita berdayakan juga, sehingga diharapkan mereka sudah membiasakan atau terbiasa bagaimana jalannya komando dan pengendalian dari katakanlah mungkin dari komando atasnya lagi, katakanlah mungkin dari Kogab Wilhan, contoh seperti gitu. Membiasakan diri terhadap perintah dan mengendalikan untuk sampai dengan melaksanakan perintah dan pengendalian sampai dengan satuan terbawah. Harapannya ke depan kita bisa membangun satuan Arhanud yang lebih profesional dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.